Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Halim diperiksa KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Puluhan warga mengadang truk tangki yang melintas di jalan rusak di Tulang Bawang. Harga telur mahal, warga Bandar Lampung berburu telur pecah yang harganya lebih murah. Sejumlah benda terlarang ditemukan petugas saat merazia seluruh ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Waihui, Bandar Lampung. Benda-benda seperti paku, jarum, gunting, pisau cukur, hingga botol beling itu disita dan akan dimusnahkan. Para narapidana turut digeledah. Petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada para narapidana dan petugas lapas. 20 orang yang dites urin, hasilnya seluruhnya negatif mengonsumsi narkoba. Setelah digeledah, para narapidana itu kemudian diminta bersumpah tidak membawa ponsel maupun narkoba ke dalam ruang tahanan untuk mencegah kejahatan penipuan yang dilakukan para napi dalam lapas. Ya, di sini dipertegas, ya, tidak adanya peredaran handphone. Begitu juga peredaran narkoba, dan begitu juga pungutan-pungutan liar. Semua itu sudah diatur dengan undang-undang. Ada dasar hukumnya. Jadi kita tidak bisa bermain-main. Begitu juga warga binaan. Ada larangan-larangan terhadap mereka. Berdasarkan data Lapas Narkotika Bandar Lampung, terdapat 14 narapidana pada akhir 2022 lalu dikirim ke penjara Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Mereka terbukti bersalah melakukan penipuan dan pemerasan secara daring. Modusnya beragam, mulai belanja daring ataupun pemerasan uang dengan mengancam akan menyebarkan foto atau video syur korban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 215 calon haji asal Tulang Bawang Rabu siang disuntik vaksin meningitis serta sekaligus dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon yang mayoritas sudah lanjut usia. Kemenak melibatkan petugas Dinas Kesehatan untuk vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis wajib dilakukan karena jadi salah satu syarat keberangkatan haji. Ratusan calon haji baik laki-laki dan perempuan juga dengan antusias mengikuti pengarahan yang dilakukan panitia haji daerah supaya mereka bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tenang. Haji akan divaksin semua. Setelah divaksin maka beliau akan dikatakan layak dan layak untuk berangkat. Jika jamaah haji tidak vaksin maka keberangkatannya akan dipertanyakan karena salah satu wajib untuk melaksanakan ibadah haji adalah vaksin meningitis. Kepada jamaah haji Kabupaten Tulang Bawang kiranya bisa melaksanakan vaksin meningitis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Calon jamaah haji asal Tulang Bawang sudah melunasi pembayaran ongkos naik haji. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada akhir bulan ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Turnamen olahraga bola voli memperebutkan Piala Wali Kota Cup ketiga sekota Bandar Lampung resmi digelar pada Rabu pagi dan diikuti 34 tim. Laga digelar di lapangan PDC Kalpataru, Kemiling. Ajang pencarian bibit atlet bola voli ini dilakukan pelajar tingkat SMP dan SMA.
Wali Kota Cup diikuti oleh 34 tim voli. Dengan rincian kategori SMP Putri diikuti oleh 6 tim, SMP Putra 8 tim, untuk kategori SMA Putri 8 tim dan untuk Putra 12 tim. Dilaksanakan di lapangan Lampung Penisi, Kalpataru, Kemiling, Bandar Lampung dari tanggal 16 sampai 20 Mei. Apalagi ini 30 peserta loh, benar-benar banyak sekali ya. Nah, mohon doanya dan mudah-mudahan ke depan kalau kita gornya sudah jadi kita bisa adakan di tingkat nasional di tempat gor kita. Kapan ini lagi pembangunan, insya Allah Juni udah mulai pembangunan. Harapan kita 4 bulan selesai. 4 bulan. Di akhir tahun mungkin ya. Bisa diresmikan. Turnamen bola voli Piala Wali Kota Cup rutin digelar sejak 2016 lalu, namun selama 2 tahun terakhir dihentikan akibat pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setiap lebaran, pernikahan, atau acara adat di pesisir barat pasti selalu tersaji kue khas satu ini. Ya, namanya kue tat. Orang Lampung pasti sangat mengenal kue tradisional yang rasanya manis dan gurih untuk teman ngopi ini. Tidak hanya dibuat pada saat momen tertentu saja, warga di Desa Bumi Waras, Kecamatan Waikrui, Pesisir Barat juga mulai melirik usaha rumahan pembuatan kue tat. Di antaranya Rohmawati. Bersama beberapa tetangganya, ia mulai membuka usaha pembuatan kue tat. Bahan dan pembuatan kue tat hampir sama dengan pembuatan kue lainnya seperti bolu atau kue basah. Bahan-bahannya antara lain margarin, tepung terigu, rempah, gula, kental manis, hingga telur bebek. Selain isi selai nanas yang khas, ia mulai berkreasi dengan isian lain seperti stroberi dan blueberry. Kalau ada yang selai nanas, ada yang strawberry, ada yang blueberry, tapi tergantung dari permintaan yang pesan. Cuman yang paling laris, yang sering dipesan orang? Nanas. Kalau mau lebaran, ada lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha. Ya. Paling banyak berapa sih pernah? Kalau lebaran kemarin sampai 5 juta. 5 jutaan. Kue tat ini merupakan kue khas pesisir barat. Karena kue tat ini selalu ditampilkan ketika adanya tradisi pernikahan dan yang pastinya di momen Hari Raya Idul Fitri. Bisa dipastikan hampir seluruh rumah di Kabupaten Pesisir Barat ini selalu menyajikan kue khas kue tat ini tersebut. Omset Rahmayati kini mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Bagaimana? Anda penasaran ingin mencoba nikmatnya kue tat? Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.